Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Saya Iriana Mardanus. Saudara, Kejaksaan Agung memastikan tak akan berhenti mengusut kasus dugaan korupsi ekspor bahan minyak goreng meski sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan. Kemungkinan bertambahnya tersangka baru masih terbuka lebar. Kejaksaan Agung kini tengah mendalami dampak kerugian perekonomian dalam kasus yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana dan 3 bos perusahaan minyak swasta ini. Kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa beberapa pihak dari Kementerian Perdagangan, termasuk Sang Menteri Muhammad Lutfi, serta perusahaan minyak lainnya. Pasalnya, perusahaan yang mendapat fasilitas ekspor minyak sawit mentah sebagai bahan minyak goreng wajib memenuhi 20% kewajiban pasokan pasar domestik dan syarat kewajiban harga pasar domestik demi menghindari kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasar dalam negeri. Kenyataannya, kita tahu perusahaan eksportir tersebut tidak memenuhi syarat tersebut dan tetap mendapat izin ekspor. Kejaksaan Agung sendiri, Saudara, tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng tahun 2021-2022. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, ada sekitar 88 perusahaan eksportir CPO dan produk turunannya yang dalam pengawasan Kejaksaan Agung. Kejagung telah menetapkan 4 orang dalam kasus ekspor minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng, Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan pers pada siang hari ini di dalam acara Komplek Bapak Jampitsus dan Direktur Penyidikan dalam rangka perkembangan perkara penanganan perkara minyak goreng. Pada siang hari ini, semoga sengaja kita hadirkan karena banyak pertanyaan dari wartawan, banyak meminta waktu ya, agar kita semua dapat apapun silakan ditanyakan nanti terkait dengan perkembangan penanganan perkara minyak goreng. Waktu dan kesempatan saya silakan saya berikan kepada Bapak Jampitsus. Monggo Pak Jampitsus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita sedang melakukan penyidikan perkara yang terkait dengan kelangkaan minyak goreng terkait dengan distribusi maupun kewajiban dari para pengusaha atau pihak-pihak memang yang usahanya menyangkut ekspor CPO ya. Karena pertanyaan banyak ini seperti yang Pak Kapus sampaikan, sehingga kita dalam kesibukan yang begitu padat, kita sudah pastikan di hari Jumat ini kita sediakan waktu yang agak panjang dan saya sertakan Direktur Penyidikan dengan Ketua Tim Penyidiknya. Silahkan nanti kawan-kawan bertanya bagaimana ini proses pelaksanaan penyidikannya maupun perkembangan apa yang kita lakukan, kemudian arah kemana penyidikan ini kita laksanakan. Intinya dapat saya jelaskan bahwa kita melakukan penyidikan sejak tanggal 4 April 2022. Ini kita lakukan sebenarnya tidak singkat, kalau lihat dari surat perintah penyidikan singkat, tetapi memang ini sejak awal terjadi kelangkaan ya, akhir 2021 terutama Januari, Februari, Maret kita menyaksikan bahwa minyak goreng langka dan ini menjadi kesulitan bagi masyarakat banyak ya, terutama masyarakat kecil yang berkaitan dengan usahanya butuh dengan minyak goreng tersebut. Kasus posisi intinya adalah bahwa
ada kebijakan pemerintah untuk melindungi, menjamin ketersediaan minyak goreng maupun dengan harga yang terjaga, yaitu Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 dan dirubah dengan Permendak nomor 170 di bulan Maret 2022. Yang intinya adalah bahwa apabila akan dilakukan ekspor ya, maka bagi perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan untuk memenuhi DMO atau Domestic Market Obligation itu sebesar 20% di ketentuan yang pertama, kemudian 30% di ketentuan yang kedua, yaitu 170 tahun 2002 dari Kementerian Perdagangan. Dan kita sejak awal sudah melakukan pengamatan bagaimana ekspor yang dilakukan, sehingga kita dapat memastikan dengan 20% ataupun 30% itu seharusnya barang tersebut ada. Tapi karena ini terjadi kelangkaan, sehingga Kejaksaan melakukan penelusuran, melakukan penyelidikan, maka telah ditemukan alat bukti yang cukup bahwa persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, khususnya ya oleh Dirjen Dagdu yang kita tetapkan sebagai tersangka, itu dilakukan dengan cara melawan hukum, atau realnya kita ketahui DMO tersebut tidak terpenuhi secara nyata, sehingga ya minyak goreng tersebut tidak ada di pasar. Itu yang kira-kira kasus posisi yang kita putuskan bahwa kita akan melakukan penyidikan sebagaimana perintah Presiden agar ini segera tuntas. Maka kita juga sudah menambah tenaga penyidik untuk mempercepat, dan kita pastikan beberapa hari setelah penyidikan kita telah melakukan pemeriksaan sudah 30 orang saksi dan 4 orang tersangka tentunya ya sudah kita periksa terlebih dahulu. Kemudian untuk memperkuat, karena seperti teman-teman yang tanyakan kepada kami ini pasal apa, ini pasal 2 ya, dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang seperti disampaikan Pak Jaksa Agung, yaitu ada beberapa ketentuan perdagangan yang telah disebut, itu adalah sebagai ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh penyidik sebagai perbuatan melawan hukumnya. Tetapi tetap kita sangkakan pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang Tipikor. Ya. 7 ahli telah kita periksa karena ini kualifikasi pertama kita naikkan ke penyidikan adalah kerugian perekonomian negara. Jadi progresnya itu sudah 30 orang saksi, ada beberapa tempat kita geledah, ada 10 tempat sudah kita lakukan penggeledahan untuk memperoleh alat bukti lain. Dokumen juga sudah sekitar 650, dan terutama penyidik sekarang sedang konsentrasi di barang bukti elektronik. Ya, BBE inilah akan memperkuat bagaimana kerjasama antara para tersangka. Yang tentunya ini masih dalam penelitian penyidik, sehingga tidak saya sebut apa bentuk-bentuk percakapan mereka di BBE tersebut. Tetapi penyidik meyakini bahwa ini ada kerjasama antara tersangka dari Kementerian Perdagangan dan para pengusahanya, para swastanya ya. Kemudian progres yang lain, bahwa penyidik sudah melakukan pendalaman, mengecek ya ketersediaan DMO pada saat itu di seluruh wilayah yang terkait dengan para pihak swasta yang telah kita lakukan penahanan. Kemudian
Juga ada beberapa tindakan penyitaan terhadap beberapa alat bukti, khususnya dokumen-dokumen penting. Dan yang kemajuan yang paling baik saya melihat dari kegiatan penyidik adalah kemarin telah dilakukan diskusi antara penyidik dengan rekan-rekan auditor, bahkan langsung dipimpin oleh Kepala BPKP. Ya. Ini dalam rangka apa? Ini untuk menyamakan persepsi. Penyidik akan berusaha tentunya dengan rekan-rekan ahli, auditor BPKP, tidak saja melihat dampaknya di perekonomian, karena ini kan ada dampak kelanjutannya seperti kebijakan pemerintah BLT maupun kebijakan-kebijakan yang lain. Tetapi di BPKP kemarin juga sudah mulai dibahas kerugian negara yang terjadi. Dalam kualifikasi itu butuh waktu pasti. Tetapi akan kita usahakan secepat mungkin ini akan kita selesaikan. Untuk lebih jelasnya, karena pertanyaan begitu banyak ke kami, maka saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, mulai dari modus yang terjadi, sangkaan pasar, kemudian perkembangan yang telah terjadi peroleh. Ya, saya persilahkan untuk rekan-rekan media untuk bertanya. Silakan. Rekan-rekan media silakan Satu ya. Tolong sebutkan dari media apa? nama dan medianya. Silakan. Saya Suhanda dari RRI. Yang ingin saya tanyakan, itu kan ada peraturan Kemendak dan Kemendak tentang 20% itu Pak. Dan peraturan Dirjen itu kan juga pasti diketahui oleh Kemendak. Minimal saya sebagai orang awam, Kemendak itu terus serta atau membiarkan perbuatan itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan saat pandemi Pak. Rakyat itu lagi sengsara-sengsaranya. Perekonomian masih belum stabil. Terjadi korupsi ataupun yang merugikan masyarakat begitu dahsyat. Apakah tidak akan dilakukan pemberatan oleh tim penyidik agar menjadi deterrent effect bagi pelaku-pelaku yang akan mencoba hal-hal seperti ini di masa-masa pandemi atau masa seperti ini? Terima kasih Pak. Baik Pak, bisa langsung dijawab. Langsung ya. Langsung satu-satu langsung dijawab ya. Ya, jadi saya jawab langsung ya. Dan kita minta yang telah ditanya akan kita jelaskan lengkap sehingga tidak ada pengulangan pertanyaan kembali dalam hal yang sama. Memang ada ketentuan 20% ya, yang dikeluarkan. Nah, ketika pengajuan ekspor ini memang harus diteliti apakah memang DMO ini sudah ada. Nah, ketika ini lolos, ya, seperti yang kita sampaikan bahwa ternyata di lapangan langka, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita, apalagi penyidik. Ketika izin ekspor yang diloloskan tersebut pada kenyataannya DMO ini tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa semua syarat yang diajukan memang ada tindakan manipulasi. Sehingga memang kenapa ISW ditetapkan? Bukan pembiaran. Tetapi ketika diizinkan ekspor, ISW dapat kita pastikan tidak melakukan pengecekan atau dari alat bukti lain memang sudah mengetahui bahwa kewajiban ini tidak terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Jadi ISW ditetapkan tersangka karena memang adalah pejabat yang paling punya kewenangan untuk meneliti pengajuan ekspor tersebut. Dengan syarat bahwa itu diizinkan apabila memang sudah terpenuhi 20%. Kemudian berubah 30%. Kenyataan itu diizinkan, memang faktanya tidak terpenuhi. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa ini masih dalam proses penyidikan. Kita belum bisa menyampaikan apa yang menjadi kerjasama antara pihak pemohon dan termohon. Tetapi tentunya penyidik sudah menetapkan, ya, dengan objek pemeriksaan
masalah ekspor dan kewajiban DPO, tentunya penyidik sudah punya alat bukti. Ya. Mengenai siapakah nanti dalam proses ini yang mengetahui ya, atas tindakan kesengajaan memberikan izin ekspor, kebutuhan domestik tidak terpenuhi, ini proses. Akan kita lihat sebagaimana Jaksa Agung sampaikan, siapapun yang terkait di sini akan kita lakukan pemeriksaan. Yang kedua mengenai pemberatan. Saya rasa pemberatan ini akan menjadi pertimbangan penting bagi kita. Karena seperti teman-teman sampaikan bahwa kejaksaan konsentrasi betul terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya strategis dan ini penting bagi kelangsungan pembangunan. Itu menjadi kita konsentrasi. Sehingga apabila ada kebijakan-kebijakan ya, yang menyangkut masyarakat banyak dan menyangkut keberlangsungan pembangunan, ini pasti akan kita lakukan penindakan tegas. Sekali lagi kita sampaikan bahwa akan ada dilakukan penindakan tegas. Ya, saya rasa itu. Saya rasa itu ya cukup ya. Ada lagi? Silakan. Tolong pertanyaan yang sama tidak diulang ya teman-teman. Jangan pengulangan. Selamat siang, saya Saparenta dari Inilah.com. Tadi walaupun seperti mention, cuman ada sedikit tambahan. Dalam pengembangan kasus suap ekspor minyak goreng ini, apakah tadi memungkinkan untuk menelusuri ataupun membuka peluang adanya tersangka baru khususnya yang sudah melakukan kerjasama dengan PT Wima tadi? Contohnya misalkan seperti Persis Solo. Dan di sisi lain, apakah juga membuka kemungkinan adanya kemungkinan juga untuk memeriksa Bapak Lutfi Binsar Panjaitan yang ditengarai membangun perusahaannya bersama-sama di PT Wilmar tersebut, sehingga memang itu mungkin memiliki keterkaitan dan membuka peluang untuk setidaknya menjadi membuka informasi baru atau mungkin keterangan baru. Terima kasih. Pertanyaannya dikaitkan kemana-mana, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi kejaksaan ini pasti akan profesional lah. Kita sudah cukup pengalaman dalam penanganan perkara tipikor yang beririsan dengan undang-undang lain, seperti undang-undang terkait kepabeanan, pajak, yang terkait dengan pasar modal, irisan-irisan undang-undang perbankan, kita sudah biasa melakukan seperti itu. Oleh karena itu, dalam tindakan profesional tersebut, maka penyidik kita kendalikan itu dalam proses pemeriksaan baik terhadap saksi maupun tindakan-tindakan penggeledahan, tindakan-tindakan upaya paksa lainnya, hanya satu itu bertumpu dari kepentingan dan keterkaitan proses penyidikan itu sendiri, termasuk para saksi. Ya, kita tidak melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak di luar ya, kepentingan dari pembuktian. Ini ada proses kejahatan seperti yang saya sudah sampaikan bagaimana kasus posisinya, maka untuk memperkuat konstruksi pembuktiannya, tentunya alat bukti semua akan kita penuhi, termasuk saksi-saksi yang mengetahui perbuatan tersebut terjadi pasti akan kita lakukan pemeriksaan. Ya, terima kasih. Mbaknya yang belakang. Ya. Pak, saya Alfania dari Kompas TV. 19 April lalu Pak Jaksa Agung menjanjikan kemungkinan memanggil Menteri Perdagangan. Mungkin bisa dikasih bocoran Pak, apakah nama Mendak ini sudah masuk di daftar calon saksi yang akan diperiksa di luar 30 saksi yang sudah diperiksa kemarin? Terima kasih Pak. Jadi saya sampaikan, seperti yang tadi saya sampaikan, pertanyaan yang kedua, bahwa kita profesional, ini sudah ada kejahatan yang kita temukan alat buktinya, dan ini kualifikasi tindak pidana korupsi yang tentunya menyengsarakan masyarakat. Ya. Nah, dalam melakukan proses pembuktian dari sangkaan pasal tersebut, ini ada beberapa orang yang berkepentingan penyidik untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ini tidak saja di pihak Kementerian Perdagangan, tetapi juga di pihak-pihak di luar Kementerian Perdagangan, pihak
bisa pihak swasta murni maupun ahli-ahli dari rekan-rekan auditor maupun dari perguruan tinggi. Spesifik ketika ditanya apakah menteri diperiksa atau tidak, saya belum bisa menjawab karena ini proses masih berjalan. Ketika proses penyidikan berjalan, tentunya ada tahapan-tahapan prioritas. Seperti awal saya sampaikan, apa tahapan prioritas? Penyidik kami sedang betul-betul disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik dan tindakan pengumpulan alat bukti lain yang dianggap cukup kuat, ya, untuk menentukan. Contohnya apa? Pengembangan. Satu, bagaimana mendudukkan gratifikasi, suapnya. Nah, ini sedang penyidik bekerja. Ada teman-teman nanti PPATK, ada teman-teman pelacakan aset dan lain-lain. Langkah-langkah prioritas itu yang kita pentingkan. Apakah ini, nah sekalian saya jawab ini, teman-teman juga banyak bertanya, apakah ini TPPU? Semua tidak tertutup kemungkinan akan kita kembangkan. Ditanya lagi apakah ini ada tersangka lain? Dari alat bukti, ini terus kita evaluasi dengan media expose yang dihadiri oleh lengkap, ya, jajaran direktur kami, ada staf ahli dan penyidik. Ini terus akan kita kembangkan. Apabila dalam expose tersebut ternyata ada yang terlibat dalam proses penerbitan dan kelangkaan minyak goreng tersebut, ya, maka tentunya akan kita tetapkan sebagai tersangka, termasuk juga dengan pemanggilan saksi. Apabila penyidik, ya, memerlukan keterangan Menteri Perdagangan, maka juga akan kita lakukan pemeriksaan terhadap menteri tersebut. Ya, jadi kita ikuti proses. Tahapan pertama ini penyidik sedang konsentrasi di hal-hal yang menjadi kepentingan, ya, prioritas. Nanti kita lihat proses kedua dan tahapan ketiga. Ya, silakan yang lain.